Salam semuanya. Di sini bersama Pak Widi. Pak Widi akan menerangkan tentang trigonometri kelas 10 bagian 23, aturan sinus pada segitiga. Berikut penjelasannya. Aturan sinus pada segitiga. Diberikan segitiga sembarang, ABC seperti pada gambar di samping. Pada segitiga ini, besar sudut CAB sama dengan alfa, besar sudut ABC sama dengan beta, dan besar sudut ACB sama dengan theta. Nah, aturan sinus dirumuskan dengan BC per sin sudut alfa sama dengan AC per sin sudut beta sama dengan AB per sin sudut theta. Nah, aturan sinus dapat digunakan dengan cara sebagai berikut. Jadi, BC per sin sudut alfa, ini BC per sin sudut alfa sama dengan AC per sin sudut beta. Oke, dan AC per sin sudut beta sama dengan AB per sin sudut theta. Nah, seperti ini. Dan bisa juga BC per sin sudut alfa sama dengan AB per sin sudut theta. Nah, ketiga persamaan pada nomor 3 ini akan memperoleh hasil yang sama. Nah, aturan sinus dapat digunakan untuk segitiga dengan kriteria sebagai berikut. Jadi yang poin pertama, satu sisi dan dua sudut berturut-turut diketahui. Jadi untuk segitiga seperti ini, A, B, dan C, Anda mengetahui panjang AB. Oke. Kemudian Anda juga mengetahui dua sudut yang diketahui. Misal Anda mengetahui BAC, sudut BAC Anda tahu, dan sudut ACB juga Anda tahu. Ini pada poin pertama. Kemudian di poin yang kedua, satu sisi yang diapit dua sudut. Jadi seperti ini. Misal Anda diberikan segitiga PQR, lalu Anda mengetahui panjang sisi QR, dan juga mengetahui besar sudut PRQ, dan mengetahui besar sudut RQP. Nah ini. Untuk yang poin kedua. Atau poin ketiga, dua sisi berturut-turut dan satu sudut. Nah, jadi seperti ini. Segitiga ABC misalnya Anda diberikan, kemudian Anda mengetahui panjang sisi AC dan BC, serta Anda mengetahui juga besar sudut ABC, seperti ini. Nah, tiga kriteria segitiga ini dapat diterapkan aturan sinus. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Berikut contoh soalnya. Buktikan aturan sinus yang dirumuskan pada poin A nomor 2 untuk segitiga lancip. Nah, jadi aturan sinus ini berlaku juga untuk segitiga lancip dan tumpul. Karena tadi pada rumusnya, ini untuk segitiga sembarang. Namun bertanya-tanya, seperti apa buktinya? Nah, begini buktinya. Misal, Pak Widi mempunyai segitiga lancip sebagai berikut. Ini bukti. Nah, ini ada segitiga lancip, segitiga ABC. Oke. Ini segitiga ABC adalah segitiga lancip. Nah, kemudian kita mengetahui besar sudut BAC misalnya alfa, kemudian ABC misalnya beta, dan ACB misalnya theta. Serta kita mengetahui panjang AB adalah C, kemudian panjang AC adalah B, dan panjang BC adalah A. Nah, sekarang
kalau misalnya kita tarik garis tinggi dari titik sudut A misalnya, seperti ini. Ini garis tinggi. Perpotongan di D, siku-siku dan siku-siku. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa sin sudut B atau sin beta itu sama dengan AD per C. Sehingga AD itu sama dengan C kali sin beta. Persamaan pertama. Oke, kemudian kita perhatikan lagi segitiga ADC. Jadi ini yang pertama ada segitiga ABD. Kedua adalah segitiga ADC. Nah, sin theta sama dengan AD per B. Atau AD sama dengan B kali sin theta. Oke. Ingat pada trigonometri untuk segitiga siku-siku bahwa sin suatu sudut merupakan perbandingan dari sisi di hadapan sudut tersebut dengan sisi miringnya. Sin suatu sudut sama dengan perbandingan sisi di depan sudut tersebut dengan sisi miringnya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di sini bahwa persamaan 1 dan 2 ini kan sama. Oke, ini 1 sama dengan 2. Sehingga C kali sin beta sama dengan B kali sin theta. Atau dapat juga dirumuskan sebagai C per sin theta sama dengan B per sin beta. Nah, di sini kita perhatikan bahwa C merupakan panjang dari AB dan sin theta merupakan sudut BCA, sehingga sin sudut BCA sama dengan B merupakan panjang dari AC, dan sin sudut beta merupakan sudut CBA per sin sudut CBA. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Pak Widi gambar lagi segitiga ABC-nya sebagai berikut. Nah, misalnya begini. Kemudian Pak Widi tarik garis tinggi dari titik sudut B, misalnya begini. Perpotongan di E. Di sini besar sudut BAC sama dengan alfa, besar sudut ACB sama dengan theta. Nah, kemudian panjangnya BC adalah A, panjangnya ABA adalah C, panjangnya AC adalah B. Di sini Anda perhatikan pada segitiga yang kedua bahwa pada segitiga ABE, di sini kita melihat bahwa sin alfa itu sama dengan BE per C. Atau BE ini sama dengan C kali sin alfa. Ini persamaan yang ketiga. Kemudian pada segitiga BEC, sin theta itu sama dengan BE per A. Atau BE sama dengan A kali sin theta. Persamaan keempat. Nah, di sini Anda perhatikan, antara persamaan 3 dengan 4 ini kan sama. Maka dapat dinyatakan 3 sama dengan persamaan yang keempat, sehingga C kali sin alfa sama dengan A kali sin theta. Atau dapat juga dinyatakan sebagai C per sin theta sama dengan A per sin alfa. Oke. Sekarang Anda perhatikan pada gambar segitiga sebelumnya, bahwa pada persamaan terakhir kita punya C per sin theta sama dengan B per sin beta. Padahal C per sin theta sama dengan A per sin alfa. Akibatnya adalah, jadi misalnya persamaan yang kelima, ini persamaan ke 2.1. Nah, sekarang dari persamaan 2.1 kan sama dengan persamaan 5. Maka C per sin theta sama dengan B per sin beta sama dengan juga A per sin alfa. Inilah persamaan sinus yang kita dapatkan pada segitiga lancip. Nah, oke. Kemudian
Kita lanjutkan untuk segitiga yang tumpul sekarang kasusnya. Untuk segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul dapat digambar sebagai berikut. Jadi ini ada titik sudut A, kemudian B, kemudian C. Di sudut CAB besarnya adalah alfa, kemudian di sudut CBA misalnya besarnya beta, dan besar sudut ACB adalah theta. Nah, kemudian di sini Pak Wi diproyeksikan AC terhadap AB, sehingga proyeksinya sebagai berikut. Ini siku-siku, perpotongan di D. Nah, kemudian karena besar sudut CBA sama dengan beta, sedangkan AB dan BD ini segaris lurus, maka besar sudut CBD adalah 180 derajat min beta. Sehingga besar sudut BCD adalah beta dikurang 90 derajat. Oke, sekarang di sini kita melihat bahwa yang pertama, sekarang perhatikan segitiga A, B, C. Sin alfa itu sama dengan CD per AD. Sorry, CD per AC, maaf. CD per AC ya. CD per AC, sorry. Atau CD ini sama dengan AC kali sin alfa. Persamaan 1. Kemudian kita perhatikan lagi pada segitiga CBD. Pada segitiga CBD, sin 180 derajat min beta ini sama dengan CD per BC. Atau CD sama dengan BC kali sin 180 derajat min beta. Nah, ingat pada sudut berelasi bahwa sin 180 derajat min beta adalah sin beta. Sehingga CD sama dengan BC kali sin beta. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang pada persamaan 1 dan 2 ini kan sama. Akibatnya adalah 1 sama dengan persamaan 2. Maka AC kali sin alfa sama dengan BC kali sin beta. Sehingga AC per sin beta sama dengan BC per sin alfa. Persamaan ketiga. Nah, sekarang Pak Widi gambar lagi segitiga ABC. Oke, sekarang untuk gambar kedua. Nah, seperti ini A, B, kemudian C, ini beta, ini alfa, kemudian ini theta. Sekarang dari titik sudut B, Pak Widi tarik garis tinggi ke ruas garis AC, begini misalnya. Perpotongan di D. Sorry, perpotongan di E misalnya. Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa pada segitiga ABE, bahwa sin alfa ini sama dengan BE per AB. Atau BE sama dengan AB kali sin alfa. Ini persamaan keempat. Kemudian pada segitiga BCE. Oke, pada segitiga BCE. Sin theta ini sama dengan BE per BC. Atau BE sama dengan BC kali sin theta. Ini persamaan kelima. Nah, sekarang dapat perhatikan di sini, persamaan 4 dengan persamaan 5 ini kan sama. Maka dapat dinyatakan persamaan 4 sama dengan persamaan 5. Atau AB kali sin alfa sama dengan BC kali sin theta. Sehingga kalau kita balik, maka menjadi BC per sin alfa sama dengan AB
per sin theta. Ini persamaan ke-6. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa AC per sin beta sama dengan BC per sin alfa. Padahal BC per sin alfa sama dengan AB per sin theta. Maka persamaan 3 dan 6 ini sama. Akibatnya adalah AC per sin beta sama dengan BC per sin alfa sama dengan AB per sin theta. Nah, inilah persamaan sinus yang telah didapatkan, yang telah dibuktikan, dan telah diberikan pada bagian A nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang lain. Oke. Diberikan segitiga ABC dengan keterangan sebagai berikut. Panjang BC sama dengan 16, besar sudut BAC sama dengan 45 derajat, besar sudut ABC sama dengan 30 derajat, dan nilai sin 105 derajat sama dengan akar 6, tambah akar 2/4. Kita diminta menentukan panjang AB, panjang AC, dan keliling segitiga ABC. Oke, kita jawab. Untuk yang A. Sebelum kita menjawab, mari kita gambar dulu segitiganya. Nah, di sini karena besar sudut BAC sama dengan 45 derajat, besar sudut ABC sama dengan 30 derajat, maka total kedua sudut ini adalah 75 derajat. Nah, di sini berarti besar sudut C adalah 105 derajat. Karena ada sudut yang lebih dari 90 derajat, berarti ini segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Sehingga gambar adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Sudut tumpulnya kita letakkan di sini, yaitu sudut C. Kemudian di sini B, di sini A. Nah, di sini 105 derajat besar sudutnya, kemudian besar sudut A adalah 45 derajat, dan besar sudut B adalah 30 derajat. Nah, dan panjang BC sama dengan 16. Oke, inilah sketsa dari segitiga ABC. Kemudian yang A. Panjang AB. AB per sin 105 derajat sama dengan ini 16 di hadapan sudut 45 derajat, maka menjadi 16 per sin 45 derajat. Sehingga AB sama dengan 16 kali sin 105 derajat dibagi dengan sin 45 derajat. Kita masukkan semua nilainya, maka menjadi sebagai berikut. Jadi AB sama dengan 16 kali akar 6 tambah akar 2/4 dibagi dengan setengah akar 2. Kita coret 16 dengan 4, di sini menjadi 4. Akibatnya adalah kita punya ini 4 akar 6 tambah 4 akar 2. Nah, sekarang kita naikkan 2 ke atas dibagi dengan akar 2 sehingga menjadi sebagai berikut. 2 per akar 2 sama dengan 8 akar 6 tambah 8 akar 2 per akar 2. Sekarang perhatikan di sini. Di sini Anda perhatikan bahwa kita punya akar 6 dan punya akar 2. Faktor dari kedua akar ini adalah akar 2, sehingga menjadi akar 2 kali 8 akar 3 tambah 8 dibagi dengan akar 2. Kita coret akar 2-nya, sehingga menjadi 8 akar 3 tambah 8. Inilah panjang AB. Nah, untuk yang poin kedua, yang B, panjang AC. AC di hadapan sudut 30 derajat. Anda bisa membandingkan antara, Anda bisa menyamandengankan AB per sin 105 derajat atau bisa juga BC per sin 45 derajat. Nah, pilihlah bilangan yang sederhana. Di sini Pak Widi menyarankan Anda menggunakan yang AB per sin 30 derajat. Nah, ini sama dengannya 16 per sin
45 derajat. Sehingga AB sama dengan 16 kali sin 30 derajat adalah setengah, dibagi dengan setengah akar 2. Kita coret setengahnya, sehingga menyisakan AB sama dengan 16 per akar 2. Atau sama dengan 8 akar 2. Nah, oke. Kemudian kelilingnya itu sama dengan AB tambah BC tambah AC. Yang sama dengan 8 akar 2 tambah 16 tambah 8 akar 3 tambah 8. Yang sama dengan 24 tambah 8 akar 2 tambah 8 akar 3. Inilah kelilingnya. Oke, demikianlah contoh untuk nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Diberikan segitiga ABC, jika panjang BC sama dengan 5 akar 2, AB sama dengan 5 tambah 5 akar 3, dan besar sudut BAC sama dengan 30 derajat, maka tentukan semua unsur-unsur yang lain. Nah, di sini unsur-unsur yang lain adalah besar sudut B, besar sudut C, dan panjang dari AC. Oke, berikut ketentuannya. Berikut jawabnya. Kita jawab. Mari kita gambar segitiganya dulu. Misalnya begini. Nah, ini segitiga ABC. Kemudian panjangnya BC sama dengan 5 akar 2. Dan panjangnya AB sama dengan 5 plus 5 akar 3. Kemudian besar sudut BAC sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang pertama-tama adalah kita tentukan dulu besar sudut C-nya. Oke. Nah, di sini sudut C berhadapan dengan sisi AB, maka menjadi AB per sin sudut C sama dengan BC per sin sudut A. Sehingga sin sudut C, ini kali silang, sama dengan AB kali sin sudut alfa per BC. Nah, AB panjangnya adalah 5 tambah 5 akar 3 dikalikan sin sudut A. Sin sudut A adalah sin 30 derajat sama dengan setengah. Dibagi dengan BC panjangnya 5 akar 2. Sama dengan, Anda perhatikan di sini kita punya bilangan 5. Maka bisa kita keluarkan 5-nya sehingga menjadi 5 kali setengah tambah akar 3 per 2 per 5 akar 2. Kita coret 5-nya sehingga menjadi sebagai berikut. Bahwa sin sudut C sama dengan 1 per akar 2 dikali setengah tambah setengah akar 3. Kalau kita rasionalkan, maka menjadi akar 2 per 2 dikali 1 tambah akar 3 per 2 yang sama dengan akar 2 tambah akar 6 per 4. Nah, seperti karena sin sudut C sama dengan akar 2 tambah akar 6 per 4, akibatnya adalah sudut C ini sama dengan 75 derajat atau sudut C sama dengan 105 derajat. Nah, jadi di sini sekarang kita punya dua kemungkinan untuk sudut C. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa langkah kedua, jika sudut C sama dengan, jika besar sudut C sama dengan 75 derajat, akibatnya adalah, atau maka yang A kita punya bahwa nanti besar sudut B ini juga akan sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 75 derajat yang sama dengan 75 derajat. Akibatnya
bahwa nanti panjang AC sama dengan AB sama dengan 5 plus 5 akar 3. Nah, kemudian yang berikutnya adalah atau jika besar sudut C sama dengan 105 derajat, nah maka yang A, besar sudut B ini sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat dikurang 30 derajat yang sama dengan 45 derajat. Nah, karena besar sudut B sama dengan 45 derajat, maka kita akan menentukan panjang AC-nya. Nah, di sini Anda lihat bahwa AC berhadapan dengan sudut 45 derajat, kemudian BC berhadapan dengan sudut 30 derajat, sehingga menjadi AC per sin 45 derajat sama dengan BC per sin 30 derajat. Maka menjadi AC sama dengan BC kali sin 45 derajat dibagi dengan sin 30 derajat. Yang sama dengan 5 akar 2 kali setengah akar 2 dibagi dengan setengah. Kita coret setengah dengan setengah, sehingga menjadi 5 akar 2 kali akar 2 sama dengan 10. Nah, inilah unsur-unsur yang lain pada segitiga ABC. Prinsipnya adalah untuk aturan sinus, Anda bandingkan panjang sisi dengan sin sudut di hadapan sisi tersebut sama dengan panjang sisi yang lain dibandingkan dengan sin di hadapan sudut yang lain tersebut. Oke. Nah, inilah 3 contoh saja untuk aturan sinus. Saya Pak Widi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat.